nomor 5 pada ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Nah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Bapak Muhammad Asep Rahmatullah SPDI MPDI, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satu bentuk kesuksesan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun adalah keberhasilannya dalam bidang kaderisasi pemuda. Usia potensial ini tidak dibiarkan berlalu tanpa arti. Mereka dibidik, dikembangkan, bahkan disiapkan wadah atau media untuk pengembangan diri. Tidak berlebihan jika beliau pernah mengatakan, sebaik-baiknya generasi adalah pada masaku. Hadis riwayat Bukhari. Mengetahui bagaimana keberhasilan Nabi Muhammad SAW, maka akan disebutkan beberapa segmen beserta contoh sahabat yang menonjol di dalamnya. Mudah-mudahan bisa kita teladani, khususnya oleh para tokoh-tokoh muda Islam. Paling tidak ada 5 segmentasi tanpa bermaksud membatasi yang akan dikupas dalam video ini. Yang pertama, pemimpin kaliber negara, kedua ulama, ketiga militer, keempat ekonomi, dan yang kelima itu dakwah. Pertama, dalam bidang kepemimpinan. Dalam bidang kepemimpinan, setingkat kepala negara ada sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat sahabat ini memang memiliki potensi-potensi besar dalam memimpin negara. Pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, semua secara beruntutan menjadi khalifah bagi umat Islam. Di bawah kepemimpinan keempat khalifah ini, Islam bukan saja semakin tersebar luas dan disegani, tetapi juga menjadi embrio bagi peradaban Islam yang akan menjadi soko guru bagi peradaban dunia. Adapun dalam bidang keulamaan, Muhammad Tahan dalam tafsir Mustahalah Al-Hadis menyebutkan 2 kategori, ulama hadis dan ahli hukum. Yang paling banyak meriwayatkan hadis misalnya Abu Hurairah 5.374 hadis, Ibnu Umar 2.630 hadis, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Rata-rata ulama hadis ini selain Abu Hurairah ketika masuk Islam berusia muda. Sahabat yang diakui dan dikenal sebagai ahli hukum sehingga banyak mengeluarkan fatwa ada 6 orang. Di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Darda, Ibnu Mas'ud. Kebanyakan dari mereka pun tatkala masuk Islam masih berusia muda. Selanjutnya pada bidang militer, Nabi Muhammad SAW juga sangat perhatian terhadap potensi muda. Contohnya seperti saat Perang Badar, beliau mengizinkan Mu'adz bin Amr bin Jamuh berusia 13 tahun dari Mu'adz bin Afra berusia 14 tahun. Meski mereka sangat muda, tapi karena punya talenta dalam bidang militer, keduanya diizinkan Nabi turut berkontribusi di medan perang. Gombongan musyrik Abu Jahal tumbang oleh kedua pemuda ini. Mengharukan dari kedua pemuda tersebut adalah Umair bin Abi Waqqas, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih berusia 16 tahun, ikut perang Badar sambil sembunyi-sembunyi karena khawatir ditolak Rasulullah SAW karena usianya masih muda. Cita-cita pemuda ini, 1. Syahid di jalan Allah. Pada akhirnya ia dijemput oleh Sa'ad dan ia mengutarakan maksud luhurnya, kemudian diberi izin Rasulullah SAW karena memiliki kemampuan di bidang militer.
Lagi Utsman bin Zaid, pemuda potensial ini sebelum Nabi meninggal dunia diutus Rasulullah sebagai panglima perang menuju Syam. Bayangkan usianya pada waktu itu baru usia 18 tahun, disuruh memimpin sahabat sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman. Walaupun ekspedisi ini ditunda akibat wafatnya Nabi, tetapi pada masa Khalifah Abu Bakar, ekspedisi ini dilanjut dan mendapatkan kesuksesan gemilang. Ialah dalam bidang ekonomi. Misalnya, ada sosok seperti Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 25 tahun dan Abdurrahman bin Auf masuk Islam pada usia 30 tahun. Kedua sahabat ini adalah pembisnis yang sukses yang berkontribusi besar secara ekonomi dan finansial. Saat hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang berjasa besar dalam membantu Nabi Muhammad SAW menciptakan pasar sendiri agar terlepas dari hegemoni ekonomi Yahudi. Akhir adalah bidang dakwah. Bidang dakwah pun tidak terlepas dari kaderisasi Nabi. Figur seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi diutus ke Madinah pada usia 30 ke atas lah ya, 30 ke atas. Muaz bin Jabal diutus dakwah ke Yaman pada usia 18 tahun. Ja'far bin Abi Thalib adalah sosok yang pernah diutus menjadi ketua dalam hijrah ke Habsyah yang kedua. Dalam kesempatan itu, sepupu Nabi ini mampu menyampaikan dakwah yang baik sehingga membuat Najasyi jatuh hati pada Islam dan membuat utusan kafir Quraisy gagal total. Selain kelima hal di atas, masih banyak bidang dan segmen yang digarap Nabi untuk mengkader pemuda, karena tidak mungkin disebutkan semua pada video ini. Yang jelas para pemuda menjadi salah satu prioritas kaderisasi, dan sebagai kader mereka telah menunjukkan potensi terbaik untuk Islam. Mengherankan karena beliau pernah bersabda, ada 5 hal yang perlu dimanfaatkan dengan baik sebelum datangnya 5 hal lain. Di antaranya memanfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadis riwayat Abu Syaibah. Allah pun memanfaatkan masa mudanya dengan sangat baik. Lebih baik dari itu, para pemuda di kalangan sahabat juga dikader dengan sangat serius, sehingga tidak heran sepeninggal beliau mereka menjadi lakon-lakon atau subjek-subjek untuk merubah peradaban dunia. Maka dari itu, kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, harus mengikuti semangat kaderisasi pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu cukup menjadi contoh untuk kita agar tidak menyia-nyiakan masa muda kita sebelum masa tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.